Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fauzan Akmal pada mata kuliah Manajemen Bisnis kelas SI 23DX. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi bab 2 yaitu Environment and Corporate Culture in Business Management. Untuk mempersingkat waktu, mari saja langsung ke materi. Topik pertama yaitu pendahuluan. Dalam era bisnis yang dinamis, pemahaman terhadap lingkungan organisasi dan budaya perusahaan menjadi krusial. Mengapa penting? Kedua aspek ini memainkan peran vital dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Peran lingkungan dan budaya. Lingkungan organisasi, faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan keputusan organisasi. Yang kedua yaitu memahami dinamika lingkungan, membantu identifikasi peluang dan ancaman. Peran budaya perusahaan yang pertama yaitu menentukan nilai-nilai, norma, dan perilaku dalam organisasi. Yang kedua, memiliki dampak signifikan pada produktivitas dan keberlanjutan. Topik 2 yaitu lingkungan umum. Definisi lingkungan umum mencakup faktor-faktor eksternal yang secara keseluruhan mempengaruhi semua organisasi. Memahami elemen-elemen ini membantu dalam menavigasi perubahan dan merancang strategi bisnis yang efektif. Lingkungan umum mencakup beberapa dimensi di dalamnya. Yang pertama yaitu ekonomi. Faktor ekonomi global seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar sangat mempengaruhi lingkungan umum bisnis-bisnis yang terdapat dalam bisnis-bisnis. Dengan contoh yaitu perubahan nilai mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua yaitu dimensi lingkungan umum yang kedua yaitu teknologi. Kemajuan teknologi yang mempengaruhi proses produksi dan cara bisnis beroperasi. Dengan contoh, adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya dengan pemasaran atau dengan teknik teknologi yang baru-baru ini ada yaitu AI ya, dapat untuk memasarkan produk-produk bisnis ini lebih baik, lebih luas. Media sosial juga termasuk. Yang ketiga yaitu dimensi sosial dan budaya. Perubahan dalam nilai-nilai dan tren sosial yang mempengaruhi preferensi konsumen. Seperti tren yang sudah berlaku, trending di Twitter, di TikTok. Ya, hal-hal tersebut harus dipelajari juga oleh bisnis agar mereka dapat menyesuaikan produk-produk mereka dengan pelanggan terhadap tren yang sedang naik. Yang keempat yaitu politik dan hukum. Politik dan hukum sangat mempengaruhi lingkungan di bisnis, yaitu regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang mempengaruhi kebijakan bisnis. Dengan contoh, perubahan regulasi lingkungan dapat mempengaruhi praktik produksi, dapat menghambat atau membuat harga produksi lebih naik. Itu salah satu faktor dari bisnis, dari lingkungan umum di bisnis. Lingkungan tugas merujuk pada faktor-faktor eksternal yang langsung mempengaruhi operasi dan keputusan suatu organisasi. Pemahaman mendalam terhadap lingkungan tugas memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka dengan lebih tepat. Dimensi lingkungan tugas mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, pelanggan. Individu atau kelompok yang membeli produk atau jasa organisasi. Penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan contoh yaitu perubahan preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan. Dimensi yang kedua yaitu pemasok. Pihak atau organisasi yang menyediakan input atau
sumber daya untuk operasi organisasi. Pengelolaan hubungan dengan pemasok dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya input, dengan contoh yaitu ketergantungan pada pemasok tunggal. Yang ketiga yaitu kompetitor. Kompetitor adalah organisasi lain dalam industri yang menawarkan produk atau jasa serupa, atau dengan kata lain saingan lain. Yang kedua yaitu analisis kompetitor penting untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan relatif, dengan contoh strategi pemasaran pesaing yang dapat mempengaruhi pangsa pasar. Yang keempat, badan regulasi. Badan regulasi ini yaitu adalah entitas pemerintah yang mengatur dan mengawasi operasi industri. Dengan contoh yaitu perubahan regulasi yang membutuhkan penyesuaian dalam praktik operasional. Topik yang ketiga yaitu adalah strategi adaptasi terhadap lingkungan yang tidak pasti. Pemindaian lingkungan, definisinya yaitu pemindaian lingkungan adalah proses terus-menerus untuk memonitor dan menganalisis perubahan dalam lingkungan eksternal. Pentingnya yaitu memungkinkan organisasi untuk mendeteksi perubahan tren, peluang, dan ancaman dengan menjadi dasar untuk perencanaan strategis. Strategi organisasi dalam menghadapi perubahan dapat mencakup 3 hal, yaitu diversiasi produk dan layanan, yaitu adalah dengan mengurangi risiko dengan menawarkan produk atau layanan, dengan contoh yaitu perusahaan IT yang disertifikasi ke layanan konsultasi. Yang kedua yaitu inovasi dan R&D, yaitu mencakup mengembangkan produk baru atau meningkatkan proses operasional, dengan contoh yaitu perusahaan farmasi yang menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga yaitu kemitraan dan aliansi, karena berkolaborasi dengan pihak eksternal dapat memanfaatkan keahlian bersama, dapat menguntungkan bisnis-bisnis yang ada, sehingga dapat menciptakan simbiosis mutualisme. Dengan contoh, aliansi antar perusahaan teknologi untuk meningkatkan kehadiran di pasar. Topik yang keempat yaitu budaya perusahaan. Definisi budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah kumpulan nilai-nilai, norma, dan keyakinan bersama yang membentuk cara organisasi beroperasi dan berinteraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan yaitu salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu nilai dan perilaku pemimpin memiliki dampak besar pada perusahaan. Dengan contoh, pemimpin yang mendorong inovasi menciptakan budaya yang mendukung kreativitas. Yang kedua yaitu kebijakan organisasi. Kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai dan prioritas organisasi. Dengan contoh, kebijakan fleksibilitas kerja menciptakan budaya yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Tradisi perusahaan. Praktik-praktik yang telah lama ada dan dipegang teguh oleh organisasi, dengan contoh yaitu tradisi tahunan atau ritus perusahaan yang telah berlangsung rutin tahunan, bulanan. Topik yang kelima yaitu lingkungan eksternal dan internal di dalam perusahaan. Lingkungan eksternal yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan. Pentingnya memahami faktor eksternal yaitu untuk mengetahui perubahan tren industri, hukum, dan ekonomi, merespon dengan strategi yang relevan agar dapat merespon dengan strategi yang relevan. Yang kedua yaitu lingkungan internal.
Lingkungan internal adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Faktor-faktor dari lingkungan internal adalah mencakup 3 hal, yaitu struktur organisasi, berguna untuk menentukan hierarki dan aliran tanggung jawab. Yang kedua yaitu budaya perusahaan, seperti yang pernah saya jelaskan tadi, nilai-nilai dan norma yang membentuk perilaku karyawan. Yang ketiga adalah sumber daya, aspek-aspek seperti manusia, modal, dan teknologi yang memiliki organisasi. Kita telah sampai pada akhir presentasi saya. Saya menyimpulkan, dalam presentasi ini saya memperkenalkan konsep-konsep kunci terkait lingkungan organisasi dan budaya perusahaan dalam manajemen bisnis. Lingkungan umum dan tugas dijelaskan sebagai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan keputusan organisasi. Strategi adaptasi terhadap ketidakpastian lingkungan, seperti pemindaian dan fleksibilitas, diuraikan untuk membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Pentingnya memahami budaya perusahaan sebagai nilai-nilai bersama dan norma yang membentuk perilaku diangkat. Terakhir, saya juga menyoroti lingkungan eksternal dan internal. Menggarisbawahi pentingnya memahami faktor-faktor eksternal dan mengelola aspek-aspek internal untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dalam memberikan pandangan praktis dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah. Semoga informasi ini dapat membantu untuk mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam konteks manajemen bisnis. Sekian presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Saya Muhammad Fauzan Akmal mengundurkan diri. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.